ini saya sedang berada di Polrestabes Palembang, di mana kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai tugas dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salsabila dalam program Obrolan Kita. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Satreskrim Polrestabes Palembang bersama narasumber kita Bapak Kompol Triwahyudi, izin Bapak, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Kota Palembang belum tahu sepenuhnya apa saja sih Pak tugas dan juga kewenangan dari Satreskrim ini. Ya, terima kasih Mbak Caca. Ya. Jadi peranan dan tugas kewenangan Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya sama dengan seluruh di jajaran se-Indonesia. Kami penegakan hukum, upaya kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang masuk atau yang terjadi di masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian. Jadi awalnya pasti kita akan terima laporan polisi, setelah itu kita lakukan proses penyelidikan dan pemanggilan, keterangan, wawancara kepada korban dan saksi-saksi. Setelah itu kami akan lakukan seperti gelar perkara, menentukan bahwa peristiwa ini benar merupakan tindak pidana atau tidak. Pada saat ini memang peristiwa ini tindak pidana, baru gelar kita tingkatkan untuk penyidikan. Diproses ulang, dipanggil lagi saksinya, korban, dan baru proses apakah membawa tersangka atau penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangkanya. Sampai tuntas proses itu, sampai kita jadikan satu berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Ya. Ya, kalau misalkan dalam setiap kasus ya Pak ya, itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Kurang lebih nih Pak, tantangan yang seperti apa yang biasanya Bapak hadapi atau teman-teman hadapi di kasus kriminal yang ada di Kota Palembang ini? Betul sekali. Jadi rata-rata untuk kasus kriminal yang terjadi di Kota Palembang, khususnya wilayah Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat karena penduduknya yang keras ya, istilahnya ya, dengan karakteristik yang keras. Dengan dulu adatnya banyak pakai bawa pisau, adat istiadatnya dulu ya, cuman sekarang sudah jauh berbeda. Tapi untuk tantangannya lebih kami cenderung terkadang kesulitan pada saat mungkin penangkapan yang memang dia terjadi kejadian di sini di Kota Palembang nih, dan dia sempat melarikan diri mungkin ke luar kota yang jauh, yang terpelosok. Kita tidak tahu situasi desa itu atau wilayah itu. Kerawanan-kerawanannya ada, memang yang salah satu desa memang yang resisten ya istilahnya kepada kita pada saat mungkin karena itu keluarganya semua, sehingga pada saat lakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap kita anggota kepolisian itu sering terjadi kadang-kadang ya sampai sempat ribut, cuman alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita mengedepankan persuasif. Kita ajak bicara baik-baik, bahwa kita jelaskan tujuan kita ini untuk penegakan hukum, untuk mengungkap perkara ini biar jelas. Kalau emang dia tidak bersalah ya jelas di sini kan nanti. Nah, sehingga itu sih yang rata-rata kendala yang kita alami pada saat penangkapan ya ke daerah-daerah yang memang jauh, harus nyebrang sungai. Ya di sini, kalau di sini orang bilang laut, padahal sungai besar ya. Tapi kita harus, kadang kita udah jauh, kita udah pakai perahu kecil itu, kalau misalnya bilang ketek itu udah ketahuan, terus lari lagi, sehingga terkadang itu aja tantangannya ya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Dan rata-rata kalau untuk yang kota juga, Kota Palembang sendiri, masyarakat sudah jauh lebih melek hukum lah kalau kita bilangnya, lebih sadar hukum, lebih mengetahui. Jadi pada saat kita mengadakan penindakan, yaitu mungkin perintah membawa ataupun penangkapan, rata-rata mereka sadar, sehingga jarang sekali terjadi bentrok atau perlawanan terhadap kita.
Tapi kalau seperti kayak bentrok terjadi atau perlawanan yang cukup parah, sejauh ini bagaimana Pak menghadapi yang seperti itu? Jadi kami kan memang ada beberapa tugas. Ya. Istilahnya kami Satreskrim memang penegakan hukum terkadang bisa bersifat memang keras ya, bisa persuasif juga. Tapi pada saat memang itu kita biasanya harus menghubungi juga tokoh masyarakat setempat. Ya. Kita ajak kearifan lokal sana, bahwa kita jelaskan bahwa kami melaksanakan tugas yang mungkin suatu saat beliau itu juga sebagai korban yang akan menuntut kami juga seperti itu. Jadi karena dengan pendekatan persuasif itu tokoh agama, tokoh masyarakat setempat tuh ngerti dan akhirnya membantu kita sehingga yang tadinya mungkin bentrokan ini dipicu cuman gara-gara teriakan masyarakat keluarganya maling atau apa karena takut keluarganya dibawa nih. Tapi dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat atau kearifan lokal setempat ikut juga akhirnya tidak terjadi. Insya Allah sih beberapa memang sempat juga ada kontak teman. Terkadang kalau pada saat itu kita kan ada backup, ada pasukan Sabara, Samapta ya. Ada mungkin kalaupun memang instalasinya memang lebih darurat lagi kita pakai Brimob, ya kan, minta bantuan dari Sat Brimob. Tapi insya Allah rata-rata semua bisa kita tangani dengan baik. Iya, Pak. Dalam setiap penanganan kasus ini, ada tidak kerjasama antara unit atau instansi di luar dalam menyelesaikan kasus tersebut seperti itu, Pak? Betul sekali. Jadi pada saat kami juga sempat menangani perkara-perkara yang memang atensi secara nasional seperti kemarin kita sekitar 2 kali kita mengamankan atau berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster. Nah itu pasti kita akan bekerja sama dengan Balai Karantina Perikanan ya. Itu sudah jelas. Dia ada memang instansi yang berwenang untuk mengetahui ini lobster ini memang dilindungi atau ini lobster nggak boleh dijual ke mana. Kita minta mereka sebagai saksi ahlinya dan untuk kayak bibit lobster kemarin kan kita harus cepat rilis ya, bukan rilis tuh diekspos media nggak, teman tetap harus diamankan dan dilepas liarkan lagi di laut sehingga pada saat itu kami bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan bersama-sama melepas ke daerah laut. Itu waktu kita ambil di Lampung sehingga kerjasama seperti itu sering terjadi ya kadang juga pada saat masa pandemi pandemi kan kita memang ujung tombak juga untuk masalah penegakan hukum atau peraturan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan Satpol PP sudah 2 kali kita dan beberapa kali ya memberikan teguran dan sudah 2 kali juga dari sidang cepat, sidang singkat, vonisnya lumayan ya untuk para pelaku usaha seperti kafe yang tidak mengindahkan PPKM aturan PPKM ya dia kena denda tuh ada yang 15 juta pernah. Tapi leading sektornya memang Pol PP kan karena perda. Nah, kita menegakkan hukum, ajak Pol PP, kita ajak jaksa sama kehakiman untuk sidang cepat dan beberapa lain juga ada. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di Obrolan Kita. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di Iris. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Obrolan Kita. Kita masuk pembahasan ke pola penanganan kasus nih Pak. Iya. Apakah pola penanganan kasus ini sama di setiap kasusnya atau ada perbedaan? Yang jelas setiap perkara penanganan kasusnya pasti berbeda. Nah, karena kejahatan sendiri kan ada kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kayak negara. Semua beda-beda. Kalau yang kayak street crime, yang konvensional itu kan kayak ya pencurian, jambret, nodong, pengeroyokan, perkelahian itu rata-rata pasti sama.
Jelas kita patokan di 184 KUHP mengumpulkan alat bukti, penanganan sudah jelas. Pada saat penanganan yang perkara-perkara terhadap kerugian negara, kekayaan negara, itu kita lebih harus teliti lagi, harus lebih hati-hati, dan untuk penerapan pasal pun juga harus kita berkali-kali kita konsul dengan CJS ya, Criminal Justice System, jaksa, mungkin ke BPKRI, BPKP untuk lebih sharingnya lebih pas, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap perkara yang kita tangani pasti berbeda-beda. Itu terkait jenis kejahatannya, street crime, ya, Pak, ya? Memang ada street crime atau kejahatan konvensional dan transnasional sama kejahatan terhadap kekayaan negara. Kalau dalam sepanjang 2021 ini, Pak, hingga sekarang nih, ada tidak kasus yang menonjol di tahun ini? Untuk kasus yang menonjol dari awal tahun 2021, kami sudah 2 kali menangani penggagalan untuk lobster ya, ekspor untuk ibaratnya dibilang dia jual beli penyelundupan lobster Ilegal. ya, ilegal, karena memang itu diatur oleh undang-undang tentang ekspor lobster, benih lobster ya, ada aturannya. Terus juga ada terkait terkadang kita kejahatan konvensionalnya kayak pecah ban, ya mecahin ban, itu kan menonjol tuh, dia dari bank, dia tahu diikutin, ban mobilnya dikepesin ya, pakai dan pas saat korban mau ganti ban, nah si pelaku ini ngambil uang. Itu pernah kita amankan, kerugiannya juga lumayan ya, sekitar 30-50 juta. Karena dia baru ngambil uang nih, iya, betul, dari bank. Itu juga, terus terkadang juga prostitusi online pernah juga kita tangani. Karena ini sekarang ini mereka kan melalui aplikasi ya. Iya, betul. Sekarang mudah ya, Pak, dari sosial media. Ya, MiChat atau WeChat atau apa, yang terkadang dan memang sering kita tangani itu si perempuan itu pasti di bawah umur. Di bawah umur. Ya, jelas kita tangani, dan juga banyak beberapa perkara-perkara lainnya yang kita tangani yang menonjol seperti itu. Iya, Pak. Ngomong-ngomong ini, Pak, tentang penanganan kasus ya. Saya ada dengar yang namanya program restoratif justice. Ya. Itu bisa tidak Pak tolong dijelaskan apa sih program restoratif justice itu? Betul sekali, Mbak. Jadi program restorasi justice ini kalau rohnya itu untuk jelas menyeimbangkan atau mengembalikan keadilan yang memang kita harus ada sarana. Kalau memang misalnya seperti ini, kalau bahasa gampangnya, kedua belah pihak terkadang sudah berdamai, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mungkin berdamai itu dalam secara kekeluargaan ya, karena kita ada ketimuran lebih kental. Jadi mereka berdamai, otomatis kan kami dari sisi penegakan hukum yang sudah terima laporan polisinya, kita harus tahu ini kepastian hukum nih, laporannya harus digimanain. Dan restoratif justice ini tidak harus setiap laporan polisi yang masuk harus selesai di meja hijau, misalnya sampai ke pengadilan. Nah, dengan adanya restorasi justice yang dikumandangkan oleh Bapak Kapolri kita, itu dikasih wadah, istilahnya dikasih cara, ini bisa direstorasi dengan menyeimbangkan rasa keadilan yang ada, sehingga keadilan yang dirasa oleh mungkin korban ataupun tersangka pun terpenuhi. Nah, itu setiap kasus yang tidak seluruh kasus yang seperti itu, karena ada kasus-kasus yang memang nggak bisa, nggak dapat, misalnya kalau dia mau keluargaan tuh nggak dapat. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang kita restorasi ini biasanya yang seperti apa? Seperti ya penganiayaan ya, penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, istilahnya si A minjem uang si B, pakai uang si B kan laporin. Oh, mereka akhirnya sadar dan mereka secara keluargaan mau mengembalikan uang atau kerugian yang diterita korban, atau mungkin kayak pemukulan penganiayaan ringan ya, karena kan dipukul sekali, di sini lapor ke polisi kan. Nah, dengan damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lagi mereka berdamai,
nggak ada dendam lagi. Nah, akhirnya dia damai dan ngasih tahu ke kita bahwa karena mereka sudah berdamai ya kita akan sistemkan restorasi, kita buat penyelesaiannya secara restorasi justice. Kurang lebih prosesnya apakah begitu cukup panjang untuk restorasi justice ini? Enggak panjang. Enggak. Simple malah prosesnya, yang penting kedua belah pihak kita tanyakan dulu. Jadi pada saat mereka memang dia bilang, Pak kami sudah clear Pak, sudah berdamai Pak, sudah keluarga. Sudah clear, seperti kedua itu, belah pihak tetap kita panggil lagi. Kita tanyakan, ini benar tidak? Jadi sehingga tidak ada lagi di kemudian hari dia komplain, Pak saya belum pernah damai Pak, itu tangan saya pasti dipalsuin. Nah, itu ya kayak gitu yang kita jaga. Kita tanya berdua pihak, kamu benar sudah sudah clear, kamu ikhlas apa ada tekanan atau segala macam, itu tetap kita lakukan sehingga proses restorasinya sih cepet banget, dan tinggal kita buat formatnya, kita masukkan ke aplikasi sudah selesai. Iya Pak. Sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana. Jadi saya kuliah dulu nih, baru jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, sub segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS perwira Polri sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK, dari sini terus dari KSPK saya ke polsek-polsek di sini, jadi kanit serse, kanit res, masuk lagi Poltabes dan berbagai-bagai pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai Kasat Serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Iya. Ya pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Ya. Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri. Jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah. Ya, awal waktu lulus SMA itu pengen masuk Akademi Kepolisian ya. Di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal. Gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah dulu. Saya pernah gagal. Nah terus sudah waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji. Sudah memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya saya kuliah di Universitas Bogor, Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa. Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang, karena saya udah pasti telat umur dong. Iya, nggak betul. udah karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah, otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal
di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus dan langsung pendidikan di Semarang di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Super Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi karena tes di sini jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang masih di sini. Ya. Dalam meniti karir nih Pak, pasti ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Ya. Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri mendoakan, dan keluarga ya, bapak, ibu, semua mendoakan, kakak saya, semua mendukung, dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh, kalau untuk kasus ini pada saat kasus ini terpecahkan, siapa pelakunya dari nol, ada rasa tuh puasnya tuh lain gitu ya, kepuasan tuh lain. Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap. Dari benar-benar TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya, saksi nggak ada sama sekali, hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan, ya kan? Bingung saya, bolak-balik lagi ya, pelajaran di pendidikan memang perlu ya, TKP, olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya, udah banyak darah segala macem. Ada yang aneh, saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, mohon maaf ya, memang mungkin ada kelainan dari korban mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu kata dia, nusuk si perempuan itu berkali-kali dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian, itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk gini loh Serse. Itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan, bingung kan, kemana ini kan. Nah intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya kalau standarnya, istilahnya standar mengabdi ke negara dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada kita bisa pakai IT sekarang kan, pakai teknologi, pakai informasi, mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Tantangan itu jadi semangat. Nah, untuk kita, ayo apa nih yang baru lagi nih kan. Itulah maksudnya Pak. Nah, ini dalam keseharian Bapak nih Pak, bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Palembang gitu Pak? Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina di kerjaan, saya bikinnya model kekeluargaan, ke anggota. Istilahnya saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, jabatan tetap ada. Cuman saat hubungan biasa hari-harian, ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga, kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya 24 jam ya. Kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada kejadian, itu harus bangun. Tapi alhamdulillah itulah perlunya dukungan keluarga tadi.
istri, anak-anak ngerti. Karena kan, oh orang bapaknya nih lagi tugas di serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga. Betul. Nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi. Kita bikin grup di keluarga walaupun cuma berempat bikin grup, ya kan. Jadi tahu, oh saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, walaupun oh saya lagi di sini, kasih tahu. Nah, kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Kadang malah Minggu itu kejadiannya banyak. Betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Sehingga was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja Fleksibel sama aja sih keluarga, intinya. ya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja. Betul sekali. Dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih Pak. Kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti itu? Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah, semua orang lagi kesulitan masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan, ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau pada masyarakat khususnya Kota Palembang, hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan, pasti ada baunya. Betul. Istilahnya kan ketahuan. Dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya. Jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa oh dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabilah dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Viral pria ancam tetangga pakai pedang.
Begal sadis terekam CCTV. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Seorang pria di Palembang viral di media sosial. Dari rekaman video viral yang beredar di media sosial, terlihat pria tersebut mengancam seorang ibu rumah tangga sambil memegang senjata tajam jenis pedang. Pria ini mengacungkan senjata tajam jenis pedang saat mendatangi rumah seorang ibu rumah tangga warga Jalan Budi Mulia 2, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Aksi pria ini pun viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat korban Novi hendak menjemput anaknya sekolah terhalang motor keluarga pelaku yang sedang terparkir. Korban yang meminta motor tersebut dipinggirkan malah dibalas dengan suara teriakan sehingga korban dan keluarga pelaku pun terlibat pertengkaran yang berujung pengancaman oleh pelaku HM, tetangga korban sendiri. Tak terima atas kejadian tersebut, korban pun langsung mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan pelaku. Tak pinggir ke motor, di tengah jalan, tak lewat, dan jalan umum. Iya. Tak lewat, jatuh baju, turun ke motor dulu, jatuh, pinggir ke motor dulu, jatuh. Tak tahu. Sudah aku di rumah lah, panggil emaknya tadi. Bau, jatuh, turun ke motor, ini jatuh, pinggir ke motor yuk, jatuh, aku nak lewat. Pinggir ke dewek, dinyo. Jadi ngok-ngok lah motor ini, Joni tadi, ngoceh-ngoceh. Laporan korban telah diterima Polrestabes Palembang dan masih memburu pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, komplotan begal sadis di Kota Palembang diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Modus pelaku pura-pura bersenggolan motor dengan korban kemudian mengancam menggunakan pedang. Dari rekaman CCTV terlihat kedua korban berboncengan hendak pergi, namun datang komplotan pelaku dari arah berlawanan. Pelaku pura-pura menabrak motor korban dan terjatuh. Saat itulah pelaku lainnya mengayunkan pedang mengancam korban. Para pelaku kabur berhasil membawa motor korban, jalan seduduk putih tepat di belakang Mall PTC Ilir Timur 3 Palembang. Berbekal rekaman CCTV ini, Subdit Jatanras berhasil meringkus salah satu pelaku. Yusri, warga Sekojo Palembang, terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena melawan petugas. Dari pengakuannya ada beberapa TKP pembegalan yang dilakukan kelompok mereka dengan selalu berganti pasangan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 senjata tajam jenis pedang yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pengembangan, polisi juga berhasil menangkap kedua rekan pelaku lainnya, Agus dan Bintang. Yusri mengaku melakukan aksi begal di kawasan PTC Palembang, mengambil motor korban dan mendapatkan uang bagian sebesar Rp500.000. Pembegalan di mana nih sama kemarin ditangkap? Yang bertiga ini di BLK, Pak. Di BLK, apa yang didapat di situ? Motor Scoopy warna merah, Pak. Sama HP dan dompet juga, Pak. Dapat bagian berapa? Rp500.000, Pak. Rp500.000 perorangan. Kasubdit Jatanras Polda Sumsel Kompol Agus Prihandika menyatakan komplotan pelaku selalu membawa senjata tajam dengan modus menabrakan motor ke motor korban. Ya, modusnya jadi pelaku ini bersama pelaku yang lainnya bersama-sama memantau korban di jalan. Ada yang pertama dengan menabrakkan motor ke korban. Setelah tabrakan motor jatuh, kemudian ada pelaku yang berperan mengeluarkan senjata tajam untuk menakut-nakuti korbannya, sehingga setelah itu korban karena takut meninggalkan motornya dan motor korban dibawa oleh pelaku. Polisi masih mencari dan mengejarkan pelaku lainnya. Pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku spesialis pencurian sepeda motor di rumah kos. Identitas pelaku diketahui karena sempat terekam CCTV saat melakukan pencurian. Randy Saputra, satu dari 2 pelaku spesialis pencurian sepeda motor di rumah kos ini tak berkutik saat ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang Rabu lalu. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Palembang setelah polisi mendapat laporan dari korban. Identitas pelaku diketahui berdasarkan CCTV rumah kos yang merekam pelaku saat membawa kabur motor korban.
Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan pelaku dan temannya yang masih buron melancarkan aksi saat korban tertidur pulas. Pelaku menggunakan kunci letter T kemudian merusak kontak motor korban dan membawanya kabur. Motor tersebut dijual di kawasan Jakabaring Palembang. Namun belum sempat menikmati hasil kejahatannya, pelaku ditangkap polisi. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Ya, memang gabungan ini ya, unit Pidum dan unit Ranmor berhasil mengamankan 363. Kita kenakan pasalnya dengan ancaman di 5 tahun lebih. Dia pada saat korban sedang tertidur di kosannya. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi masih memburu satu pelaku lagi yang masih berkeliaran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kejati, Sumatera Selatan tangani ribuan perkara. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program Kriminal Borgol. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menangani ribuan perkara mulai dari Januari hingga Juli 2022. Dari ribuan perkara tersebut, ada terdakwa yang dituntut hukuman mati terkait kasus narkoba. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan press release berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Palembang dari awal Januari hingga Juli 2022 ini. PLT Kajati Sumsel Muhammad Naim dan jajarannya menyatakan ada ribuan perkara masuk yang ditangani dari pidana umum, khusus, dan narkotika. Untuk perkara Harda sebanyak 3.815, Kamnektibum dan TPUL 1.572 perkara, narkotika dan zat adiktif lainnya 2.270 perkara, sedangkan untuk terorisme lintas negara 0 perkara. Harta benda ada sebanyak 3.815 perkara. Kemudian untuk Kamnektibum, keamanan negara, ketertiban umum, dan TPUL, tindak pidana umum lainnya, ada sebanyak 1.572 perkara. Sedangkan untuk perkara narkotika dan zat adiktif lainnya, ada sebanyak 2.200. Sementara itu, Asisten Pidana Umum Sutikno MH menyatakan ada sebanyak 20 perkara narkotika yang dituntut mati dan 3 telah diputus hakim persidangan sesuai tuntutan. Kisaran 20 tuntutan, tetapi memang tidak semuanya diputus mati, dan yang tidak diputus mati juga masih dalam upaya hukum, karena mereka karena pasti kita melakukan upaya hukum, dan yang kita tuntut mati pun dari semuanya hanya ada 3 yang mereka langsung terima, lainnya juga upaya hukum. Jadi situasinya masih fluktuatifnya seperti itu. Terima kasih. Dari Palembang, Gunturyansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria di Palembang tewas dengan kondisi mengenaskan saat mengalami kecelakaan tunggal. Diduga korban memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali. Edo, pelaku pembacokan terhadap seorang pegawai negeri sipil di Palembang ini tak berkutik saat ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang di rumahnya, kawasan Sukabangun 2 Palembang, Minggu 24 Juli 2022. Petugas langsung menyisir seisi rumah dan mengamankan barang bukti senjata tajam jenis celurit yang disimpan pelaku di dalam kamar rumahnya. Menurut keterangan petugas, pembacokan yang dilakukan pelaku dan 3 temannya yang masih buron terjadi pada tanggal 3 Juli 2022 lalu. Saat itu korban yang tengah sendirian untuk membeli makanan bertemu dengan keempat pelaku di lokasi kejadian. Tanpa basa-basi, keempat pelaku kemudian langsung membacok korban secara membabi buta hingga korban mengalami luka cukup serius di lengan kiri dan nyaris putus. Motif pembacokan diduga pelaku dendam dengan korban yang pernah terlibat cekcok mulut. Ya, melukai korban mengalami luka ya, di tangannya sebelah kiri, ada salah sebelah sini lumayan parah ya, sini sama sini, beberapa jahitan. Dan untuk motif masih kita juga dalami juga, karena masih katanya dia sempat ada cekcok segala macam. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ikatan Advokat Batak Sumatera Selatan mendesak Polri mengusut tuntas kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Kematian Brigadir J dinilai banyak kejanggalan dan terkesan ditutup-tutupi.
Ormas dan komunitas dari Pemuda Batak Bersatu, PBB dan Ikatan Advokat Batak Sumatera Selatan IKABA menyatakan sikap dan bela sungkawa terhadap salah satu bagian dari masyarakat Batak. Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang tewas tertembak di rumah Irjen Verdi Sambo yang telah dinonaktifkan dari Kadif Propam Polri. Mereka menyatakan kematian Brigadir J sangat janggal dan ditutupi oleh pihak polisian. Pasalnya, ketika keluarga menerima jenazah dari Polri, terdapat beberapa luka diduga kuat merupakan luka sayatan di bawah mata, lubang hidung, dan mulut. Sementara pada bagian belakang telinga, luka sobek yang telah dijahit serta luka di dada kanan seperti lubang peluru. Lebam seperti hantaman benda tumpul pada dagu dan rahang bergeser. Sementara Polri menegaskan Brigadir J beradu tembak dengan Baradae. Atas terdapatnya beberapa kejanggalan pada peristiwa tersebut, IKABA dan PBB meminta agar Polri mengusut tuntas para pelaku yang membuat mereka kehilangan salah satu bagian keluarga Batak. Kami dari Ikatan Advokat Batak Sumsel menyatakan sikap dan turut serta memberikan pendapat hukum kepada kejadian ini kepada Bapak Kapolri beserta jajarannya supaya mengusut tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hingga saat ini tim khusus bentukan Kapolri Irjen Listio Sigit Prabowo masih bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Direncanakan pada Rabu 27 Juli 2022 akan dilakukan ekshumasi atau otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J di Jambi. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful iNews melaporkan. Siswi diperkosa dan dijual. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja.
Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap tim Landak Satreskrim Polres Musirawas lantaran melakukan pemerkosaan terhadap siswi SMP. Selain itu, pelaku juga tega menjual korban kepada 5 temannya yang kini masih buron. Tim Landak Satreskrim Polres Musirawas menangkap tersangka Reza Satria, 25 tahun, warga desa Binjai, Kecamatan Muara Kelingi, Musirawas, Kamis kemarin. Tersangka ditangkap usai melakukan pemerkosaan terhadap korban CI, 14 tahun, siswi berusia 14 tahun. Pelaku mengenal korban lewat jejaring sosial Facebook dan melakukan aksi bejatnya di rumah kontrakan kawasan Muara Kelingi. Selain itu, pelaku juga menyekap korban selama 15 hari dan kemudian menjual korban kepada 5 temannya. Kasat Reskrim Polres Musirawas, AKP Dedi Rahmat Hidayat menyatakan, para pelaku berjumlah 6 orang, melakukannya dengan modus menjemput korban, kemudian diajak ke rumah kontrakan. Polisi hingga kini masih memburu 5 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Pelaku dan korban berkenalan di media sosial, yaitu Facebook. Setelah itu, si pelaku mengajak korban ke kos-kosan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan petugas penyapu jalan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang berhasil diringkus polisi. Motif pembunuhan pelaku sebagai pemulung dendam hanya karena dilarang mengambil sampah plastik di lokasi kejadian. Dadang, pelaku pembunuhan petugas penyapu jalan di Palembang, dilakukan pemeriksaan di Polsekta Sukarami Palembang Rabu kemarin. Warga Jalan Perindustrian Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang ini nekat menghabisi nyawa korban menggunakan sebilah pisau hanya karena tersinggung dengan korban. Identitas pelaku terungkap karena barang bukti gerobak pemulung milik pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Pelaku yang kesehariannya sebagai pemulung sering ditegur korban agar jangan mengambil sampah plastik di lokasi kejadian. Pelaku Dadang merupakan residivis penganiayaan ayah angkatnya hingga menderita luka bacok senjata tajam. Pelaku menjalani 11 bulan hukuman penjara di Lapas Sekayu, Musi Banyuasin. Dadang mengaku korban melarangnya mengambil sampah plastik hingga pelaku merasa dendam. Nyari di sini lagi katanya, tempat saya. Tempat saya itu maksudnya apa? Katanya enggak boleh nyari baik. Nyari apa itu? Nyari apa? Nyari plastik. Nyari plastik. Iya. Nah, terus mau dendam? Iya. Oh, memang sengaja cari atau memang kebetulan hari itu? Kebetulan ketemu. Kapolsekta Sukarami Palembang, Kompol Dwi Satya Aryan menyatakan, pelaku ditangkap saat kabur dan bersembunyi di hutan kawasan Lanut, Bandara Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Tim yang bergerak dari Polsek dan gabungan dari Satreskrim Polrestabes Palembang dibantu juga dan di-backup oleh rekan-rekan dari TNI Auri melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku dari sejak sore setelah kejadian perkara sampai dengan pukul kurang lebih 1 dini hari. Tim dari kami, Litkrim, dan ada juga perwira kami yang membantu untuk pencarian bersama-sama. Untuk seperti medannya sendiri seperti apa tuh Bang? Medannya memang kesulitannya hutan-hutan di sana. Hutan-hutan banyak pohon kayu, jadi memang kalau sembunyi sana ya agak sulit ditemukan.
Atas perbuatannya pelaku terancam pembunuhan berencana pasal 340 KUHP atau 338 KUHP, ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pengendara motor tewas laka tunggal.
Ikaba ingin Polri usut tuntas kematian Brigadir J. Kemenangan kedua diraih Timnas Putri Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan di hadapan Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Seorang pengendara sepeda motor di Palembang tewas dengan kondisi mengenaskan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Jenderal Sudirman. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang mendatangi lokasi kejadian laka lantas tunggal di Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, yang mengakibatkan seorang pria tewas di lokasi kejadian. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk meminta keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti terjadinya kecelakaan. Korban yang diketahui bernama Randy, 20 tahun, warga Jalan Panca Usaha, Lorong Porlopa, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, mengendari sepeda motor dengan nomor polisi BG 4183 AAN dengan kecepatan tinggi pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam. Korban yang hendak pulang ke rumahnya dengan mengendari sepeda motornya tiba-tiba kehilangan keseimbangan, oleng hingga menabrak median jalan, yang mengakibatkan korban terpental. Luka parah di kepala membuat korban tewas seketika di lokasi kejadian. Kejadiannya di Jalan Sudirman. Sepeda motor ini uji dari arah Simpang Caritas mengarah Emanjung. Ini kecepatan tinggi jelang kesimbangan. Terjatuh mulai dari sekitar 30 meter sampai ke lokasi Simpang. Ada berapa orang korbannya nih? 1 orang. 1 orang. Ini tunggal berarti ini? Tunggal ya. Tunggal ya? Tunggal. Korbannya dibawa kemana nih? Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Advokat Batak Sumatera Selatan menginginkan polisi mengusut tuntas kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Pasalnya banyak kejanggalan yang terjadi atas peristiwa tersebut. Sejumlah ormas dan komunitas dari Pemuda Batak Bersatu, PBB, dan Ikatan Advokat Batak Sumatera Selatan Bersatu menyatakan sikap dan bela sungkawa terhadap salah satu bagian dari masyarakat Batak, Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, yang notabene menjadi bagian dari mereka. Kematian Brigadir J sangat janggal dan ditutupi oleh pihak kepolisian. Pasalnya ketika keluarga menerima jenazah dari Polri, terdapat beberapa luka diduga kuat merupakan luka sayatan di bawah mata, lubang hidung dan mulut. Sementara pada bagian belakang telinga luka sobek yang telah dijahit serta luka di dada kanan seperti lubang peluru. Lebam seperti hantaman benda tumpul pada dagu dan rahang bergeser. Sementara Polri menegaskan Brigadir J beradu tembak dengan Baradae. Atas terdapatnya beberapa kejanggalan pada peristiwa tersebut, komunitas Ikaba dan PBB meminta agar Polri mengusut tuntas para pelaku yang membuat mereka kehilangan salah satu bagian keluarga Batak. Sikap kami yang memang melihat banyak kejanggalan dari peristiwa kematian dari Brigadir J Huta Barat, sehingga kami dari Ikatan Advokat Batak Sumsel menyatakan sikap dan turut serta memberikan pendapat hukum kepada kejadian ini kepada Bapak Kapolri beserta jajarannya supaya mengusut tuntas sesuai dengan prosedur hukum. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perbaikan ruas jalan lingkar selatan Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan sepanjang 3,15 km membuat kemacetan arus lalu lintas kendaraan yang melintas. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5 wilayah Sumatera Selatan menargetkan November selesai dikerjakan. Pejabat pembuat komitmen Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5 wilayah Sumatera Selatan, Surya Perdana, menyatakan terjadinya kemacetan arus lalu lintas kendaraan karena perbaikan jalan yang berlobang agar kendaraan bisa melintas dengan nyaman.
Selain itu, pekerjaan perbaikan ruas jalan lingkar sepanjang 3,15 km mengakibatkan kendaraan harus melintas di satu lajur. Kemacetan juga sering terjadi karena kendaraan pengangkut alat berat sering mengalami kerusakan di tengah jalan. Kami melakukan perawatan di jalan akses seperti rekan-rekan saksikan. Jalan akses yang untuk lewatan kendaraan sekarang itu kan memang jalan lama yang memang kondisinya agak rusak. Itu kami sering perbaiki supaya tidak terjadi amblesan gitu. Nah, pada saat perbaikan itu kan masuk alat berat kayak motor grader ataupun vibro, sehingga lalu lintas harus ngantri dulu sembari alat beratnya selesai. Saat ini progres pekerjaan jalan lingkar milik negara tersebut baru 19% dari rencana 22% akibat cuaca sehingga harus mengulang kembali pekerjaan sebelumnya. Namun sejauh ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5 wilayah Sumatera Selatan tetap menargetkan November 2022 jalan lingkar Prabu Muli sepanjang 21,07 km bisa dilalui 2 lajur. Sementara itu warga yang melintas di jalan lingkar Prabu Muli berharap ditempatkan petugas jaga untuk mengurangi kemacetan sehingga arus lalu lintas tidak mengalami kemacetan panjang seperti sebelumnya. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. PLT Kejati Sumatera Selatan ungkap kinerja jaksanya. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Sumsel. Pemirsa, dari awal Januari hingga Juli 2022, ribuan perkara pidana terjadi di Palembang serta Sumatera Selatan. PLT Kajati Sumsel mengungkap kasus yang ditangani jaksanya dari pidana umum, khusus, dan narkotika yang terdakwanya dituntut hukuman mati. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan press rilis berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Palembang dari awal Januari hingga Juli 2022 ini. PLT Kajati Sumsel Muhammad Naim dan jajarannya menyatakan ada ribuan perkara masuk yang ditangani dari pidana umum, khusus, dan narkotika. Untuk perkara Harda sebanyak 3.815, Kamnektibum dan TPUL 1.572 perkara, narkotika dan zat adiktif lainnya 2.270 perkara, sedangkan untuk terorisme lintas negara 0 perkara. Harta benda ada sebanyak 3.815 perkara. Kemudian untuk Kamnektibum, keamanan negara, ketertiban umum, dan TPUL, tindak pidana umum lainnya, ada sebanyak 1.572 perkara. Sedangkan untuk perkara narkotika dan zat adiktif lainnya, ada sebanyak 2.200. Sementara itu, Asisten Pidana Umum Sutikno MH menyatakan ada sebanyak 20 perkara narkotika yang dituntut mati dan 3 telah diputus hakim persidangan sesuai tuntutan. Kisaran 20 tuntutan, tetapi memang tidak semuanya diputus mati, dan yang tidak diputus mati juga masih dalam upaya hukum, karena pasti kita melakukan upaya hukum, dan yang kita tuntut mati pun dari semuanya hanya ada 3 yang mereka langsung terima, lainnya juga upaya hukum. Jadi situasinya masih fluktuatifnya seperti itu. Terima kasih. Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Oki kini menerapkan program Restoratif Justice atau RJ, kekeluargaan dan perdamaian sesuai anjuran Kapolri. Tidak semua kasus harus diselesaikan di pengadilan. Kasus penganiayaan yang dilakukan Dewi Sartika terhadap RW, anak dari Dedek Maimunah, warga Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, diselesaikan secara restoratif justice atau RJ secara kekeluargaan dan perdamaian. Program RJ ini merupakan program Kapolri yang sudah memiliki payung hukum. Tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan secara hukum. Ada perkara-perkara yang hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian. Namun RJ ini harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di antaranya tidak menghilangkan nyawa orang lain, tidak mengancam keselamatan negara seperti teroris, dan bukan pidana berulang. Kemudian telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah setempat, dan masing-masing keluarga yang bersangkutan. Jadi untuk kasus ini dilaporkan pada bulan Juni tahun 2022. Perkara ini perkara kekerasan terhadap anak. Ya, pelakunya perempuan. Jadi kita terima laporan ini, kita proses hukum, kita lakukan penyelidikan. Ternyata terlapor ini masih ibu-ibu, mempunyai 3 orang anak yang masih ada umur 4 tahun, satu lagi 7 bulan yang masih menyusui. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres serta jajaran yang telah memediasi kami, karena kalau tidak ada program RJ ini mungkin saya sudah dipidana. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya sangat berterima kasih. Terlapor dan pelapor mengaku senang dan berterima kasih kepada Polres Oki yang telah mediasi keduanya karena sekarang sudah bisa berdamai seperti semula. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, peraturan pemerintah pusat mewajibkan masyarakat untuk vaksin ketiga atau booster untuk syarat perjalanan menggunakan angkutan massal. Stasiun kereta api Muara Enim juga mewajibkan penumpang kereta harus telah divaksin booster sebagai syarat perjalanan menggunakan kereta. Kepala Stasiun Kereta Api Muara Enim Sukarman mengatakan, Stasiun Muara Enim juga memberlakukan vaksin ketiga atau booster sebagai syarat penumpang kereta api sejak tanggal 17 Juli 2022 yang lalu. Persyaratan ini diberlakukan bagi penumpang usia 17 tahun ke atas dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara bagi penumpang yang baru melaksanakan vaksin pertama menggunakan antigen untuk memenuhi syarat perjalanan dengan kereta. Sementara itu, penumpang kereta api yang baru menjalani vaksin kedua diwajibkan melakukan antigen di pos pelayanan medis yang disiapkan stasiun kereta api dengan membayar Rp35.000. Pelayanan utama yang tanpa pakai swab antigen ya, itu booster atau vaksin ketiga kita tidak melakukan wisata lain. Jadi persyaratan ini untuk usia 1 sampai 0 tahun sampai 17 tahun, 18 tahun, vaksin kedua tanpa bisa juga tanpa syarat antigen ya. Tapi untuk usia 18 tahun kalau yang vaksin kedua harus dilengkapi dengan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Ya. Sejak diberlakukan syarat booster bagi penumpang kereta api, tidak ada penurunan penumpang. Pada hari biasa, penumpang kereta api mulai dari 30 orang hingga 50 orang per hari, sedangkan saat weekend penumpang bisa mencapai 100 orang. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kemenangan kedua diraih Timnas Putri Indonesia. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, kejuaraan basket kelompok umur 14 tahun di Gor Duta Jaya Palembang menjadi semangat bagi pebasket muda di Sumatera Selatan untuk menggapai asa menjadi pebasket profesional, bahkan membela timnas Indonesia. Kejuaraan dengan sistem kompetisi penuh ini berjalan lancar dan menghasilkan juara di kategori putra dan putri. Usai sudah kompetisi basketbol kelompok umur 14 tahun bertajuk Nesqua Cup 2022. Tim Tiger Speed Banyuasin mencatatkan diri sebagai juara untuk kategori tim putra, disusul Garuda di posisi runner-up serta Sahabat Kenton di posisi ketiga. Sedangkan kategori tim putri disabet Musi Banyuasin Basketball Community atau MBBC, disusul Sahabat Kenton di runner-up dan tuan rumah Duta Jaya di peringkat ketiga. Pelatih MBBC, Sayuti menyatakan tim putri asuhannya mendapat poin 8 tertinggi berkat 4 kemenangan beruntun. Dirinya menyebut adanya kompetisi kelompok umur membuat bakat dan potensi para pebasket belia makin terasah. Dirinya berharap banyak muncul pebasket andal yang berkiprah di level nasional. Sementara itu Ketua Pelaksana Madonna mengucap syukur karena event berlangsung sukses. Gor Duta Jaya berencana membuat kompetisi berikutnya. Kami merasa cukup bagus pencapaian tim kami karena kami berhasil kualifikasi juara 1. Kami binaan dari PPLP Kabupaten Musi Banyuasin. Persiapannya kami latihannya setiap hari. Memang anak-anak ini dipersiapkan untuk jadi atlet pelajar mewakili Kabupaten Musi Banyuasin nanti. Alhamdulillah acara berjalan lancar selama sepekan ini. Pertandingan KU-KU selanjutnya seperti yang saya bilang kemarin demi mengembangkan bakat-bakat usia dini. Ada rencana ke depan apa? Rencana ke depan kita bakal ada ngadain KU 16 ya, insya Allah. Selanjutnya di tahun ini akan ada kompetisi kelompok umur 16 tahun untuk umum sehingga diharapkan olahraga basket semakin digemari warga bumi Sriwijaya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, hasil Timnas Putri Indonesia U18 versus Timnas Putri Kamboja U18 di Piala AFF Wanita U18 2022 telah diketahui pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Pertiwi menuai hasil positif usai menang 1-0 atas Kamboja. Gol sematawayang dari Seva Imut memastikan kemenangan Timnas Putri Indonesia U18. Ini merupakan kemenangan kedua Timnas Wanita Indonesia di pentas Piala AFF Wanita U18 2022. Sebelumnya Garuda Pertiwi menaklukkan Singapura dengan skor yang sama. Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudi Eka Priyambada gembira dengan pencapaian pasukannya. Apalagi pertahanan Kamboja sangat rapat. Garuda Pertiwi sangat kesulitan meruntuhkan tembok nan kokoh itu. Rudi mengakui pertahanan kokoh Kamboja sempat membuat mereka pasrah. Banyak peluang yang gagal dimanfaatkan untuk menciptakan gol. Ya, alhamdulillah akhirnya menit terakhir bisa memecah kebuntuan. 90 menit kita mencoba untuk membuat gol, ternyata susah juga main, susah banget. Kita lihat pemain mencoba dari long, kesempatan dari maksimalkan. Saya pikir ya Kamboja juga bermain baik karena defender di mereka oke, dan juga pas kita nge-press kita Vietnam bakal menjadi lawan yang sangat tangguh pada 26 Juli mendatang. Buktinya mereka menaklukkan Singapura dengan skor mencolok 9-0. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Catherine Ambarini dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.
berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.